Bahwa pelemahan rupiah ini semakin melemah begitu ya, 14.830 per $1 Amerika Serikat. Ini juga dilihat bahwa agresivitas dari The Fed yang menaikkan suku bunga acuan 75 basis point dan juga semakin lebih agresif lagi atau bisa dipastikan dengan pernyataan dari Jerome Powell akan agresif selama sepanjang tahun ini untuk menaikkan suku bunga acuan begitu ya. Termasuk diantaranya berpengaruh terhadap imbal yield US Treasury yang membuat foreign akhirnya keluar dari pasar obligasi kita. Nah, bagaimana Anda melihat di tengah agresivitas The Fed ini terhadap pelemahan nilai tukar rupiah? Ya, kalau kita lihat nilai tukar rupiah memang tertekan cukup besar ya. Cuman pada hari ini mungkin pelemahannya tidak terlalu besar, sekitar 0,06% saja. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tekanan terhadap rupiah saat ini itu masih tidak sebesar ketika terjadi awal pandemi ya, di bulan Maret 2020 ketika itu rupiah mengalami pelemahan hingga ke atas 16.500. Jadi itu tekanannya jauh lebih besar. Selain itu dibandingkan mata uang Asia lainnya, pelemahan rupiah yang sekitar 4% sepanjang tahun ini itu juga termasuk salah satu yang terendah ya selain dolar Singapura. Jadi masih ada ringgit Malaysia yang pelemahannya sekitar 5%, kemudian ada yuan yang pelemahannya 6%, ada juga yen yang paling parah ya mungkin sekitar 13% sekarang pelemahannya. Jadi saya rasa tekanan terhadap rupiah itu memang cukup besar tetapi tidak separah di 2020 ketika awal pandemi. Selain itu juga BI saat ini kan masih punya cadangan devisa yang cukup besar untuk melakukan intervensi seandainya rupiah mengalami pelemahan gitu. Kemudian jika kita lihat di pasar obligasi itu kepemilikan aset SBN asing itu sudah turun saat ini sekitar 17%. Jadi itu sudah turun cukup jauh sehingga ketika terjadi capital outflow pun tidak akan besar dan BI saya rasa masih mampu untuk melakukan intervensi menjaga stabilitas rupiah sih. Itu juga yang masih menjadi perhatian pelaku pasar, bagaimana arah kebijakan dari Bank Indonesia di pekan ini, apakah memilih menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya atau justru tetap bertahan di makroprudensial dengan giro wajib minimum yang akan naik secara gradual sampai dengan September nanti. Kalau kita lihat The Fed juga sudah buang pernyataan bahwa inflasi Amerika Serikat itu tidak mampu untuk membalikkan secara cepat ke angka 2% dalam waktu dekat ini. Butuh waktu beberapa tahun tentunya untuk kembali ke level 2%. Nah, kalau saja agresivitas dari Bank Sentral Amerika Serikat terus berlanjut, setiap bulannya menaikkan suku bunga acuan dengan rentang 50-75 basis point tentunya. Nah, apa yang akan terjadi begitu Anda lihat dan risikonya juga terhadap Indonesia? Ya, kalau kita lihat resikonya pasti ke nilai tukar rupiah ya, karena kalau kita lihat proyeksi The Fed di akhir tahun itu suku bunganya berada di kisaran 3,25 sampai 3,5%. Jadi itu sama dengan suku bunga BI saat ini 3,5%. Ketika suku bunga BI sama dengan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, tentunya capital outflow akan terjadi yang cukup besar ya, karena orang-orang akan memilih menaruh dananya kembali ke Amerika Serikat. Begitu apalagi dengan kondisi saat ini yang resiko resesi cukup tinggi, pelambatan ekonomi global cukup tinggi, jadi menyimpan dana di negara maju Amerika Serikat itu dirasa lebih aman gitu. Itu yang terjadi sehingga mau tidak mau BI kemungkinan akan menaikkan suku bunga di semester 2 di semester 2 tahun ini ada kemungkinan sekitar 50 sampai 75 basis point untuk menjaga daya tarik aset-aset dalam negeri ya, khususnya akibat agresivitas The Fed sih. Berarti Anda melihat bahwa ya Bank Indonesia mau tidak mau juga harus memilih jalan untuk mulai ahead the curve juga ya, menaikkan suku bunga acuan mereka. Iya, kalau ahead the curve saya rasa udah enggak ya, karena udah telat. BI saat ini masih belum menaikkan suku bunga, sementara The Fed sudah 3 kali menaikkan suku bunga, bahkan kemarin terakhir 75 basis point. Jadi sebenarnya BI terlambat, tapi kan kita lihat masalahnya bukan ahead the curve atau behind the curve saat ini. BI saat ini lebih memilih mempertahankan suku bunga karena memang masih mampu. Rupiah, nilai tukar rupiah masih cukup stabil, begitu inflasi terjaga, jadi suku bunga rendah dipertahankan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi sehingga di tahun ini bisa capai 5% ya. Bahkan Bank Dunia kemarin memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi sedikit ya, cuma 0,1%, masih di 5,1%. Jadi memang momentum pertumbuhan ekonomi ini yang dijaga oleh BI sebenarnya. Oke, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap berada di tracknya begitu ya, di 5%. Nah, tapi kalau kita lihat juga sebenarnya dengan alasan mungkin kalau Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya dengan alasan inflasi yang sangat tinggi di angka 8,6%, tetapi berkaca pada kondisi domestik dan fundamental ekonomi Indonesia yang ya inflasinya cukup terjaga di angka 3% gitu, dan juga rentang untuk proyeksi inflasi 3% plus minus 1% kalau saya tidak salah di APBN kita juga. Nah, kalau kita melihat juga
dengan kondisi fundamental ekonomi. Utamanya mungkin kita tertolong dari ekspor Iya, komoditas harga sangat komoditas besar yang juga tinggi, dengan ya melihat harga komoditas yang sangat tinggi. Apakah memang kondisi kita itu berbeda sehingga juga kita tidak perlu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat? Iya, mungkin sedikit berbeda ya, bukan perbedaannya tidak banyak. Karena kita diuntungkan yang pertama memang karena harga komoditas tinggi, jadi pendapatan negara bisa lebih besar ya. Bahkan kemarin APBN juga udah postur APBN juga udah direvisi begitu, dan pembiayaan atau belanja di sektor energi itu ditambah. Nah itu yang bisa menjaga inflasi di dalam negeri sih. Jadi dengan penambahan biaya subsidi bahan bakar minyak, Pertalite tidak dinaikkan, LPG 3 kg juga tidak dinaikkan, itu inflasi kita bisa masih terjaga. BI memperkirakan 4,2% ya di tahun ini. Itu yang salah satu menjadi keuntungan bagi kita dibandingkan negara-negara maju lainnya yang mengalami inflasi sangat tinggi. Jadi ketika inflasi kita terjaga, daya beli masyarakat juga masih bisa terjaga ya. Itu yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Sementara sebaliknya kalau kita lihat di Amerika Serikat sendiri inflasinya sudah 8%, daya beli masyarakat sudah mulai kelihatan menurun, kemudian tingkat keyakinan konsumen itu merosot drastis. Itu yang mengindikasikan ke depannya kemungkinan konsumen di Amerika Serikat belanja rumah tangganya itu akan menurun sih akibat tingginya inflasi. Tapi beberapa kalangan juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh The Fed ini terlalu terburu-buru, terlalu agresif, bahkan mungkin agak salah langkah sehingga direspon sama pelaku pasar juga sangat negatif. Ya, Anda melihatnya seperti apa? 2 hari terakhir sih responnya karena ada pertanyaan apakah kebijakan yang diambil The Fed saat ini tepat, karena beberapa indikator perekonomian di Amerika Serikat itu udah mulai menunjukkan penurunan ya. Inflasi memang meninggi, tetapi kalau kita lihat inflasi intinya itu turun 2 bulan beruntun. Jadi inflasi yang di luar sektor energi dan makanan itu sudah menurun. Kemudian sektor manufaktur di wilayah Philadelphia itu malah berkontraksi. Sektor perumahan juga mulai menunjukkan penurunan. Jadi beberapa indikator ekonomi itu sudah menunjukkan adanya pelambatan ekonomi di Amerika Serikat. Sehingga muncul pertanyaan apakah perlu seagresif ini untuk menaikkan suku bunga. Saya rasa sih mungkin The Fed ketika melihat inflasi secara fundamental sudah mulai menurun, meski sekarang masih menyatakan agresif ya, karena belakangan ini kan sikap The Fed itu kerap kali berubah. Kemarin menaikkan 75 basis poin, bulan lalu mengatakan tidak mempertimbangkan 75 basis poin. Jadi ada kemungkinan ketika inflasi secara fundamental sudah dilihat mulai melandai, The Fed ada kemungkinan akan mengendur kenaikan suku bunganya atau mungkin dihentikan sementara, karena kan tidak menutup kemungkinan perubahan sikap yang sangat drastis seperti itu. Jadi saya rasa mungkin seperti itulah kebijakan The Fed nantinya. Tapi berarti bisa dikatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed dengan menaikkan 75 basis point ini untuk mengetes sebenarnya bagaimana efek ketika memang menaikkan 75 basis point, apakah inflasi intinya juga akan menurun atau ya? Ya, bisa jadi ya, karena ada 2 hal yang bisa menurunkan inflasi. Yang pertama adalah suku bunga dinaikkan sehingga demand dari masyarakat itu menurun. Pada akhirnya inflasi juga akan turun. Yang kedua, ketika pasar saham Amerika Serikat merosot, mengalami penurunan tajam, itu bisa menyebabkan tingkat keyakinan konsumen menurun. Jadi ketika tingkat keyakinan konsumen menurun, belanja atau konsumsi rumah tangga ke depannya akan dikurangi. Jadi 2 hal itu yang bisa menyebabkan inflasi lebih cepat menurun. Jadi saya rasa kebijakan itu ditempuh oleh The Fed sih.